Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam malam ini di lanjutan babak penyisihan grup Piala AFF 2026. Di dua laga sebelumnya, Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dan Timor Leste. Sedangkan Vietnam meraih satu kemenangan atas Timor Leste dan satu hasil imbang melawan Singapura. Dalam klasemen grup sementara, Indonesia berada di peringkat kedua dan Vietnam di peringkat ketiga. Pertemuan terakhir Indonesia versus Vietnam di ajang Piala AFF dimenangkan Vietnam di tahun 2024 yang lalu dengan skor tipis 1-0. Dan langsung saja inilah sejumlah komentar dari para fans Vietnam. Indonesia 2-0 Vietnam itu adalah kenyataan, mohon diterima. Makan Indonesia itu susah. Siapkan diri untuk menjadi penonton hingga akhir turnamen karena Anda tidak bisa melewati tahap grup. Vietnam pasti telah dihapuskan. Membuat sesuatu sulit untuk diri sendiri, memanfaatkan kelebihan tuan rumah tetapi bermain seperti beras dingin. Sekarang kamu harus berusaha lebih keras. Kekalahan itu pasti. Saya ramalkan Vietnam akan kalah dari Indonesia. Vietnam akan dikeluarkan dari babak grup jika Singapura dan Indonesia menang ke semifinal. Kesalahan menggunakan pasukan asing untuk menyerang dengan Singapura, sekarang situasinya jauh lebih sulit. Tahun ini Vietnam bisa istirahat lebih awal. Anggap pertandingan sebagai final, kita harus menang untuk menjadi juara. Kita tidak bisa menang melawan Singapura, jadi jangan bermimpi menang melawan Indonesia. Jika Anda tidak bisa mengalahkan Indonesia, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi juara. Sulit mengalahkan Indonesia, tapi untungnya ada kesempatan khusus. Tipe awal untuk mengetahui di mana level Anda berada. Menang dan kalah adalah kejadian biasa di lapangan juara dunia dan tersingkir juga adalah hal yang wajar. Tidak ada yang perlu dibahas atau dibantah. Jika kamu bermain dengan baik, kamu menang. Jika kamu bermain dengan buruk, kamu kalah. Jika Anda adalah juara, Anda harus cukup kuat untuk mengalahkan lawan-lawan Anda di wilayah ini. Sepak bola juga membutuhkan keberuntungan. Vietnam belum mendapatkannya. Kami datang bukan untuk menyanyikan lagu-lagu Vietnam, tapi untuk menyanyi lagu-lagu Brazil. Belum bertemu lagi dan sudah takut, lalu pulang dan lihat apa yang harus dilakukan. Saya masih lebih khawatir tentang lini tengah tim daripada pemain. Pemain kami lebih kecil dari lawan. Setelah kelelahan mereka dengan mudah membuat kesalahan. Tom Haye dan Becker bukanlah titik lemah, jadi jangan terlalu menganggap tinggi kedua pemain ini. Indonesia masih memiliki banyak pemain lain yang lebih berbahaya daripada kedua pemain ini. Sepak bola tidak bisa memprediksi apa-apa, tapi saya akan kembali ke Vietnam lebih awal karena waktu sekarang berbeda. Aku mati ketawa pelatih Kim Sang-sik, jangan lupa bawa keranjang untuk mengambil bola, oke? Menang adalah bagus, tapi imbang juga sama sekali bukan kekalahan. Di kandang sendiri tidak perlu memaksa kemenangan, di kandang lawan ada banyak tekanan, bagaimana bisa menang? Jika Anda menang, Anda akan pergi ke final, jika Anda kalah, Anda akan keluar. Saya juga agak khawatir pertandingan akan berjalan seperti apa. Vietnam sedang bangkit. Buanglah orang-orang pendek itu. Jujur meramalkan skornya adalah 0-0. Jika kita menempatkan diri kita dalam situasi yang sulit, pertandingan ini menarik. Mari kita mainkan dengan sekuat tenaga kita dan tunjukkan kemampuan kita. Belum dimainkan dan sudah berpikir tentang kekalahan. Vietnam akan kehilangan 3 hingga 4 gol. Katakanlah Vietnam menang, tapi menang melawan Indonesia terlalu sulit karena mereka telah menaturalisasi seluruh tim pemain internasional berkualitas tinggi. Saya sudah takut kehilangan ketika saya bertemu dengan Indonesia.
Ini adalah bencana. Pertandingan ini memiliki potensi Brasil kalah melawan Belanda. Indonesia tidak berbeda dengan negara-negara Asia sekarang. Saya ramalkan bahwa dalam pertandingan ini melawan Indonesia, pelatih Kim Sang-sik akan memakai kaos hitam. Kekalahan pasti terjadi jika kita terus bermain seperti pertandingan melawan Singapura. Kalah di kandang bukanlah hal yang baru, bukan? Vietnam tidak bisa melewati tahap penyisian grup. Jika kamu bermain seperti berjalan, kamu kalah 2-0. Jika kamu bermain seperti berlari, kamu juga kalah 2-0. Tim Vietnam hanya perlu menang untuk memiliki kesempatan untuk maju ke babak berikutnya. Penggemar Vietnam memiliki kepercayaan penuh dan keinginan untuk menang. Mari kita dukung Vietnam untuk maju. Saya berharap tim Vietnam mendapatkan hasil yang baik melawan Indonesia. Betapa membosankan permainan ini. Jika Vietnam kalah, dari sekarang saya tidak akan menonton Vietnam lagi. Ada pemain Brasil tapi bermain melawan mereka tidak menyenangkan. Indonesia kini lebih terkenal daripada Vietnam. Vietnam tidak akan menang melawan Indonesia. Sangat mungkin Vietnam akan kalah atau seri melawan Indonesia. Dalam pertandingan ini, pemain Indonesia pasti akan menang dari Vietnam. Jika kamu lemah, kamu kalah dan tidak ada sejarah untuk membuktikannya. Tingkat kehilangan Vietnam sangat tinggi. Kemampuan menang Vietnam sangat rendah. Saya harap Anda, Kim Sang-sik, tidak memakai kemeja putih. Anda sudah dikalahkan dan kalah. Tuan Kim, jangan pakai baju putih, pakai baju hitam. Ingat untuk memakai baju hitam, guru. Guru Kim, tolong pakai baju hitam untukku besok. Benar, Guru Kim, jangan lupa pakai baju hitam. Walaupun mereka kalah, biarkan pemain Vietnam bermain. Mereka tidak boleh menggunakan orang asing untuk membawa reputasi buruk. Vietnam juga akan menghadapi kesulitan besar ketika menghadapi tim B dari Belanda. Indonesia jangan main kotor, main adil sudah cukup. Minta wasit untuk menggunakan penilaian yang adil dan tidak memihak. Vietnam tetap akan menang dengan margin yang jelas.